حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam qala fadilatul syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, wa qaddaman nabiyyina ala siddiqin li syarafihim. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan para nabi di atas para siddiqun karena kemuliaan para nabi. Wa likaunis siddiq tabi'an lin nabi, dan karena siddiq itu mengikuti nabi. Fastahaqqa ismas siddiq bi kamali tasdiqihi lin nabi, maka as-siddiq itu berhak untuk mendapatkan gelar as-siddiq karena kesempurnaan pembenaran dia kepada sang nabi. Fahuwa tabi'un mahad, maka dia adalah pengikut yang murni. Wa qaddama as-siddiqin ala syuhada li fadli siddiqin alaihim, dan Allah mendahulukan para siddiqun di atas para syuhada karena keutamaan para siddiqun di atas syuhada. Wa qaddama asyuhada ala sholihin li fadlihim alaihim, dan Allah mendahulukan para syuhada di atas sholihin karena keutamaan para syuhada di atas sholihin. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Miftah dari Sa'adah menyebutkan bahwasanya ayat ini dalil tentang apa? Bahwasanya tinta ulama itu lebih utama daripada darah syuhada. Kenapa? Karena Allah lebih mendahulukan siddiqun daripada syuhada. Sementara siddiqun ini posisi siapa? Posisi para ulama yang pengetahuan mereka tentang Allah dan Rasulnya itu pengetahuan yang mendalam, sehingga mereka membenarkannya dan setia di atas jalannya. Karena mereka memang sebagai apa? Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Sebagaimana para nabi itu dijuluki sebagai siddiqun, maka para ulama inilah yang paling layak mendapatkan gelar siddiqun setelah para nabi. Karena memang para nabi dijuluki sebagai siddiqun juga. Yusuf dipanggil ya ayyuhas siddiqu, ya Yusufu ayyuhas siddiqu aftina. Demikian pula siapa? Nabi Ibrahim. Wadkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Memang para nabi tentunya adalah siddiqun. Tayyib. Qal intaha minal bada'i bitasarruf. Bada'i fawaid yang pertama muka surat ke-70. Qala Syekh Taqiyuddin rahimahullah, wa afdalul khalqi an-nabiyyun. Makhluk yang paling utama adalah para nabi. Summa as-siddiqun, kemudian siddiqun, summa syuhada, summa sholihun. Kemudian orang-orang yang mati syahid, dan kemudian orang-orang soleh secara umum. Wa afdalu kulli sinfin atqahum. Dan yang paling utama dari setiap jenisnya adalah yang paling bertakwa. Dan dalil tentang ini ma'ruf. Taib ini sebagaimana di dalam kitab Mukhtasar Al-Fatawa Al-Misriyah yang pertama muka surat 566. Taib. Kembali ke kalam Syekhul Islam di matan beliau, wa qad dakhala fi hadhil jumlah, dan masuk di dalam jumlah ini, jumlah keimanan kepada Allah Ta'ala adalah ma wasafallahu bihi nafsah, yaitu beriman kepada apa yang Allah sifatkan untuk dirinya sendiri. Fi suratil Ikhlas, di dalam surat Al-Ikhlas, allati ta'dilu sulusal Quran, yang dia itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Tayyib. Qala rahimahullahu ta'ala fi syarah qauluhu wa qad dakhala fi hadhil jumlah ay al-muqaddimah, yaitu dari pembukaan min qaulihi wa qad jama'a fi ma wasafa wa sama nafsah. Ya, dan Allah Ta'ala telah mengumpulkan di dalam apa yang dia sifatkan dan dia namakan untuk dirinya sendiri. Qauluhu fi surati Al-Ikhlas ay surah qul huwallahu ahad. Fa innaha istamalat ala nafi wal isbat. Karena surat Al-Ikhlas dia itu mencakup peniadaan dan penetapan. Isbati sifatil kamal wa nafyi tashbihi wal misal. Penetapan sifat-sifat kesempurnaan dan peniadaan penyerupaan, asyabih, tashbih ya, penyerupaan, wal misal, dan permisalan-permisalan atau yang dianggap sebagai semisal. Wal ma'ani tanzih, peniadaan bukan istamalat ala,
dan juga mencakup makna-makna pensucian. Atau sebenarnya dia titik kah? Karena kita kadang susah kalau dia itu sekedar fasal. Ternyata ini adalah harusnya titik. Wa ma'ani tanzih tarji'u ila hadainil aslain, harusnya memang titik. Sementara makna-makna pensucian itu kembali kepada dua prinsip ini. Prinsip apa itu? Nafi dan isbat. Wa hadza aksu ma alaihi ahlul bidah minal jahmiyati wal mu'tazilati wa ghairihim. Dan ini berkebalikan dari agama yang ada di atasnya para ahlul bidah itu, akidah yang ada di atasnya mereka itu, Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang lain-lain. Fa innahum yanfuna sifatil kamal, karena mereka meniadakan sifat-sifat kesempurnaan. Walaupun mereka mengatakan Allah sempurna, tapi kenyataannya sifat kesempurnaan mereka tiadakan. Mata sifat sempurna, buta itu adalah sifat kekurangan. Mereka mengatakan Allah Ta'ala tidak melihat. Ini meniadakan sifat kesempurnaan. Wa yusbituna ma la yujadu illa fil khayal, dan mereka menetapkan sesuatu yang tidak didapatkan kecuali di dalam khayalan saja, yaitu zat yang tanpa memiliki sifat. Ini adalah khayal. Tidak mungkin ada zat tanpa sifat. Paling tidak adalah apa? Suatu zat itu punya dua sifat minimal, yaitu sifatul wujud dan sifatul imkan. Namanya zat berarti apa? Dia punya sifat wujud, sesuatu yang ada, dan sifatul imkan, yaitu mungkin untuk demikian, mungkin untuk begitu. Maka tidak ada suatu zat yang kosong dari sifat. Tapi mereka mengatakan wujudullah adalah wujudul mutlak, wujud yang mutlak, yaitu apa? Kosong dari segala sifat. Baik, qauluhu al-jumlah, jumlah wahya lughatan jama'atu syai', kumpulan dari sesuatu. Wa ma tarakkaba, dan apa yang tersusun pada dirinya, min musnadin wa musnadin ilaih, yaitu berupa sesuatu yang disandarkan dan sesuatu yang menjadi yang disandarkan kepada dirinya. Wa jam'uhu jumal, jamaknya adalah jumlah-jumlah. Iya, jumal, kalimat-kalimat. Qauluhu surah, as-surah al-qita'ah minal Qur'an, potongan dari Al-Qur'an. Ma'lumatul awal wal akhir, bagian awal dan akhirnya itu telah diketahui. Surah dari sur, yaitu apa? Dinding-dinding pembatas. Qauluhu al-ikhlas, ay suratu qul huwallahu ahad, summiyat bi suratil ikhlas li'annaha akhlasat fi sifatillah. Dikatakan ikhlas karena dia itu memurnikan di dalam sifat-sifat Allah, di dalam sifat Allah. Murni, pembahasannya memang tentang itu. Wa li'annaha takhlus, li'annaha takhlusu qari'aha, akhlasu tukhlisu qari'aha minasyirkil ilmi al-i'tiqadi, dan karena dia itu membebaskan pembacanya dari syirik dalam masalah pengetahuan dan keyakinan. Adapun kalau surat apa itu Al-Kafirun, itu adalah apa? Terkait dengan tauhid apa? Tauhid al-qauli, tauhid al-amali, iya. Tauhid al-amali at-talabi, tolak dan amalan. Kalau ini adalah ilmu dan keyakinan. Qauluhu ta'dilu, idlu syai', di sini pakai fathah dulu. Adlu syai' bil fathah ma siwahu min ghairi jinsih, sesuatu yang selain dia, dari yang bukan jenisnya. Wa bil kasr idl ma siwahu min jinsih, dari sejenisnya. Berarti maksudnya apa di sini? Intinya adalah setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Qauluhu sulusal Qur'an wa dzalika, kenapa surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Qur'an? Li'anna ma'anil Qur'an salah satu anwa, karena makna-makna Al-Qur'an itu ada 3 macam. Tauhid wa qasas wa ahkam, yaitu tauhid, dan inilah yang di dalam surat tersebut, wa qasas, kisah-kisah, wa ahkam, hukum-hukum. Wa hadhihi surah sifatur rahman, dan surat ini adalah sifat ar-rahman. Maksudnya di dalamnya ada sifatur rahman, sebagaimana dalam hadis Aisyah dan lain-lain itu, hadis Aisyah dan hadis Abi Sa'id. Fiha at-tauhidu wahdah, di dalamnya ada tauhid semata-mata. Wa fi sahih al-Bukhari an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna rajulan sami'a rajulan yaqra, dari Abu Sa'id al-Khudri bahwasanya seseorang mendengar orang
ada seseorang yang membaca qul huwallahu ahad yuraddiduha, dia mengulang-ulangnya. Maksudnya dalam qiyamul lail barangkali. Falamma asbah, ketika masuk di waktu pagi, jaa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dia datang menemui Nabi SAW. Fadzakara lahu dzalik, dia menceritakan apa yang dia saksikan malam itu, tentang kejadian itu. Wa ka'anna rajula yataqalluha, seakan-akan orang yang bercerita ini menganggap kecil masalah tadi atau surat qul huwallah tadi. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi bi yadihi innaha la ta'dilu sulusal Qur'an, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya dia itu setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Al-Hadits, ya Bukhari nomor yang ke 5013. Wal ahaditsu bi kauniha ta'dilu sulusal Qur'an takadu tablughu mablaghat tawatur. Dan hadis-hadis yang bicara tentang bahwasanya qul huwallahu ahad ini setara sepertiga Al-Qur'an hampir-hampir mencapai tingkatan mutawatir, derajat mutawatir. Intaha min kalam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ini di Zadul Ma'ad yang pertama muka surat 306. Qala al-Qastalani rahimahullah, sebagian dari pensyarah Sahih Bukhari, wa dzalika li anna al-Qur'an ala salasati anha, yang demikian itu adalah karena Al-Qur'an memiliki 3 arah. Anha, nahu dan nahiyah, arah. Yang pertama adalah qasas, yang kedua ahkam, yang ketiga sifatillah. Wa qul huwallahu ahad mutadamminatun litauhid was sifat fahiya sulusuh. Sementara qul huwallahu ahad dia itu mencakup mengandung tauhid dan sifat, maka dia adalah sepertiga Al-Qur'an. Dan inilah yang rajih dari pembahasan para ulama, dibahas panjang lebar oleh Syekhul Islam di Majmu'ul Fatawa. Bukan berarti bahwasanya seandainya yang turun hanya surat ini berarti dia mencukupi sepertiga Al-Qur'an benar-benar, atau bahwasanya surat ini tidak, surat ini cukup bagi kita, tidak perlu lagi kita kepada ayat-ayat tentang hutang, ayat-ayat tentang nikah dan tolak. Bukan demikian. Tapi dari sisi apa? Dari sisi nilainya, bahwasanya dari sisi arahnya tadi, arahnya adalah dia pembicaraan masalah tauhid. Dan wajar kalau pahalanya adalah mencapai derajat itu, karena tauhidullah dan sifatnya ini jelas lebih tinggi daripada hukum-hukum dan kisah. Karena kita tahu bahwasanya apa? Syarafi al-ilm bi syarafil ma'lum, kemuliaan ilmu itu sesuai dengan kemuliaan zat yang atau objek yang sedang dipelajari. Manakala yang tertinggi yang dibahas dalam segala perkara adalah Allah, maka jelas ilmu tentang Allah adalah ilmu yang tertinggi, maka wajar kalau pahalanya tertinggi. Tayyib tal. Wa fihi dalilun ala syarafi ilmi tauhid, dan di dalamnya ada dalil tentang keutamaan ilmu tauhid. Wa kaifala wal ilmu yashrufu bi syarafil ma'lum. Bagaimana tidak demikian? Sementara ilmu itu menjadi mulia dengan kemuliaan objek yang dipelajari itu, objek yang diketahui itu. Wa ma'lumun hadzal wa ma'lumu hadzal ilmi huwa Allah wa sifatuh. Sementara objek yang diketahui dengan ilmu ini adalah Allah dan sifat-sifatnya. Wa ma yajuzu alaihi wa ma la yajuz, sesuatu yang boleh untuk dia dan tidak boleh untuk dia. Ini sebenarnya lafaz yang datang dari apa? Orang-orang Mu'tazilah. Masalah Allah boleh demikian, tidak boleh demikian. Ini kalimat yang sebenarnya tidak layak. Fama dhannuka bi syarafi manzilatihi wa jalalatihi mahillih. Maka apa dugaanmu tentang keutamaan kedudukannya dan keagungan tempatnya? Selesai. Ini sebagaimana di dalam kitab Irsyadus Syari yang pertama, Irsyadus Syari yang ke-10 muka surat 359, punya Al-Qastalani, Abdul Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Misri. Baik. Wa fi hadzal hadits dalilun ala tafadulil Qur'an. Dan di dalam hadis ini ada dalil tentang Al-Qur'an itu keutamaannya bermacam-macam. Ini bantahan kepada orang-orang Asy'ariyah mengatakan kalamullah semuanya adalah satu kesatuan, tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang kurang utama. Yang benar adalah dia bertingkat-tingkat sebagaimana sifat Allah juga bertingkat-tingkat. Wa kadzalika tafadulu ayatis sifat, demikian pula bertingkat-tingkatnya keutamaan ayat-ayat sifat. Dan kita tahu bahwasanya ayat Al-Qur'an memang bertingkat-tingkat. Apa ayat yang paling utama dalam Al-Qur'an? Al-Fatihah.
Bukan, itu surat. Iya, ayat kursi. Ayat kursi. Kalau suratnya surat Al-Fatihah. Menunjukkan memang sifat Allah itu bertingkat-tingkat. Makanya Allah Ta'ala berfirman apa? Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan kemurkaanku. Kata Syekhul Islam, ini menunjukkan bahwasanya sifat Allah bertingkat-tingkat. Walaupun semuanya adalah sempurna tentunya. Baik. Qal wa inna ilma tauhid afdalul ulum. Dan sesungguhnya ilmu tauhid adalah ilmu yang paling utama. It syaraful ilm bi syarafi mawdu'ih. Karena keutamaan ilmu itu sesuai dengan keutamaan bidang yang dipelajari. Baik, ilahuna wallahu a'lam.